ini kita dapat mengetahui bahwa untuk indinafir akan lebih baik jika diminum dalam perut kosong. Seperti itu. Nah, di sini dengan adanya karbohidrat, protein, lemak, dan juga viskositas ataupun yang kekentalan seperti itu, dia dapat mengurangi dari absorpsi atau konsentrasi dari si indinafir. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait apa sih interaksi obat itu. Nah, interaksi obat itu adalah suatu efek farmakologis atau klinis yang ditimbulkan akibat terjadinya reaksi obat dengan substansi lain. Nah, substansi ini bisa antara obat dengan obat, kemudian obat dengan makanan, kemudian obat dengan penyakit, dan lain sebagainya. Namun, di sini kita akan lebih membahas terkait interaksi obat dengan obat, dan nanti akan sedikit membahas terkait interaksi obat dengan makanan. Nah, di sini karena adanya tadi interaksi obat akan menghasilkan dua efek. Yang pertama adalah efek yang menguntungkan, yang kedua efek yang merugikan. Nah, efek yang menguntungkan ini jika misal suatu obat itu nanti akan jika berinteraksi dengan obat ataupun makanan bisa meningkatkan efektivitas atau bisa menurunkan toksisitas atau juga bisa menurunkan biaya. Dan efek merugikan itu dia nanti bisa meningkatkan toksisitas atau menurunkan efektivitas. Contohnya yang di sini tadi yang sudah saya sebutkan untuk interaksi antara makanan dengan antara obat dengan susu sepertinya itu tadi bisa dia menurunkan efektivitasnya. Kemudian tadi yang indinafir jika dia dikonsumsi dengan makanan dia juga akan menurunkan efektivitasnya. Tapi jika dia dikonsumsi saat perut kosong atau biasanya 2 jam setelah makan atau 1 jam sebelum itu akan meningkatkan efektivitasnya. Nah, kita tahu bahwa interaksi obat itu merupakan salah satu bagian dari drug-related problem. Nah, di sini untuk prevalensinya sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tamara, sebuah systematic review itu diketahui bahwa dari 5.999 artikel itu didapatkan 10 artikel yang memenuhi kriteria. Nah, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa drug interaction atau interaksi obat dengan obat yang bermanifestasi klinis itu adalah sebesar 9,2%. Nah, biasanya untuk interaksi obat di sini dia diteliti dari berdasarkan satu pasien itu mendapatkan polifarmasi. Kebanyakan pasien mendapatkan 4-9 obat. Jadi interaksi obat ini sangat dipengaruhi salah satunya oleh faktor obat itu sendiri dan juga faktor pasien. Faktor pasien biasanya bisa kita lihat dari umur usia pasien, kemudian komorbidnya juga, dan juga untuk faktor obat bisa kita lihat dari jumlah obat yang diterima oleh pasien, di mana pasien itu semakin banyak obat yang diberikan kepada pasien, maka potensial interaksi itu akan semakin banyak terjadi. Nah, di sini untuk mengecek interaksi obatnya itu peneliti menggunakan Micromedex ataupun Lexicon. Nah, dari hasil jurnal tadi diketahui bahwa interaksi obat itu paling banyak terjadi di ICU dan juga di geriatric unit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana biasanya pada pasien geriatrik ataupun pasien dengan di ICU itu memiliki jumlah obat yang lebih banyak sehingga itu sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya interaksi obat. Nah, ini dari hasilnya diketahui bahwa yang paling banyak itu di ICU dan geriatri, di mana untuk secara umum interaksi obat yang bermakna secara klinis itu terjadi sebanyak 9,2%. Oke, kita mulai dari klasifikasi interaksi obat. Jadi secara garis besar, interaksi obat itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah farmasetik, kemudian farmakodinamik, dan farmakokinetik, di mana interaksi obat pada fase farmasetik ini dia terjadi sebelum pemberian obat. Jadi masih sebelum obat itu diminum ke dalam tubuh. Jadi biasanya terkait dengan kompatibilitas obat atau dia stabilitasnya. Kemudian kalau interaksi farmakodinamik tadi terkait dengan efek
obat dalam tubuh, sedangkan farmakokinetik itu nanti interaksi obat berkaitan dengan proses nasib obat di dalam tubuh, ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, kita akan membahas terkait interaksi farmasetik, di mana interaksi farmasetik ini dia terjadi sebelum pemberian obat atau saat persiapan obat, bisa terjadi di luar tubuh. Nah, contohnya itu adalah amfoterisin B dengan NaCl, itu dia akan terbentuk presipitat, kemudian ceftriaxone dengan tinggi laktat, itu juga akan terbentuk presipitat, di mana kandungan kalsium pada tinggi laktat ini akan menyebabkan terbentuknya presipitat dari si ceftriaxone itu. Nah, kemudian ada gentamisin dan ampicillin, itu dia inkompatibel. Nah, untuk solusinya pada interaksi farmasetik ini biasanya kita dapat melakukan dengan memberikan pelarut yang sesuai. Misal kalau untuk ceftriaxone itu biasanya kita bisa larutkan dengan water for injection ataupun dengan NaCl 0,9%. Dan untuk interaksi farmasetik ini sangat bisa kita cegah. Nah, salah satunya kita harus mengecek apakah suatu obat itu dengan pelarutnya kompatibel atau tidak, atau misal antara obat dengan obat itu mereka ada interaksi atau tidak, ataukah dia kompatibel atau tidak. Biasanya kita bisa mengeceknya itu melalui TRISL, buku seperti itu, kita bisa mengecek kompatibilitas obat antar obat. Nah, kemudian interaksi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi pada proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, pada interaksi pada tahap farmakokinetik ini, obat A itu akan merubah efek obat B dengan mengubah konsentrasi plasma dari obat B. Nah, sekarang kita masuk ke fase tiap interaksi di farmakokinetik. Yang pertama di fase absorpsi, di mana absorpsi itu merupakan proses penyerapan obat dari tempat obat diberikan ke dalam plasma, di mana interaksi pada proses absorpsi ini bisa dikaitkan dengan perubahan pH pada saluran gastrointestinal, kemudian bisa disebabkan karena pembentukan kelat, kemudian juga perubahan motilitas di gastrointestinal, dan juga karena efek makanan. Nah, ini adalah beberapa contoh interaksi obat pada proses absorpsi. Yang pertama adalah perubahan pH saluran gastrointestinal. Kebanyakan ini akan dipengaruhi oleh obat-obat yang dia dapat mempengaruhi pH di saluran gastrointestinal. Seperti kita tahu, obat-obat seperti PPI atau H2 blocker itu dapat meningkatkan pH, jadi membuat kondisi di saluran gastrointestinal itu menjadi basah. Nah, itu dapat berpengaruh terhadap absorpsi obat itu sendiri. Contohnya, ketokonazol itu merupakan anti jamur, dia bersifat basa lemah. Nah, apabila obat ini digunakan bersama obat-obat PPI seperti omeprazol, lansoprazol, ataupun pantoprazol, maka PPI ini karena dia bersifat basa, maka dia akan menurunkan absorpsi dari ketokonazol. Nah, kenapa sih si absorpsi ketokonazol ini bisa terganggu? Karena obat itu sebelum dia terabsorpsi ke dalam tubuh, maka dia membutuhkan proses disolusi, di mana kalau untuk basa lemah, dia akan terdisolusi jika suasananya itu dalam asam. Jadi, jika kita memberikan PPI ataupun H2RA akan mengubah kondisi saluran cerna kita menjadi basah, maka untuk disolusi obatnya itu sendiri akan terganggu. Jika disolusi obat terganggu, maka absorpsi obatnya itu juga akan terganggu. Kemudian, untuk glipizid itu merupakan obat yang bersifat asam lemah. Ketika kita menambahkan, ketika dia berinteraksi dengan obat-obat H2RA seperti ranitidin, kemudian famotidin, simetidin, itu akan meningkatkan absorpsi karena tadi dia kelarutannya itu akan meningkat. Kemudian yang sering terjadi itu adalah interaksi pada proses absorpsi karena dia pembentukan kelat. Contohnya adalah obat-obat yang tetrasiklin atau obat-obat antibiotika golongan quinolon seperti ciprofloxacin, levofloxacin. Nah, ketika ada obat atau
makanan yang dia mengandung besi, ataupun misal suplemen yang mengandung besi, ataupun antasida yang dia mengandung aluminium, kemudian kalsium ataupun magnesium, dia akan mempengaruhi absorpsinya karena akan terbentuk kelat antara antibiotik tetrasiklin ataupun pinolon dengan obat-obat ini yang mengandung ferrum atau besi, kemudian aluminium, kalsium, dan magnesium. Nah, biasanya kalau untuk yang interaksi pada pembentukan kelat ini bisa kita solusinya adalah dengan memberikan jarak. Biasanya kita jeda 2 jam seperti itu untuk menghindari terjadinya interaksi obat. Nah, kemudian untuk mekanisme yang ketiga itu adalah perubahan motilitas GI, di mana biasanya obat itu nanti akan dilakukan absorpsinya itu di usus halus. Ya, jadi tempat untuk absorpsi kebanyakan obat. Nah, di mana kalau motilitas GI itu ditingkatkan, itu akan meningkatkan, jadi dia akan lebih cepat untuk menuju ke tempat absorpsinya, sehingga biasanya akan meningkatkan efektivitas obat. Nah, kebalikan, kalau suatu obat itu dia berinteraksi dengan obat-obat yang memperlambat motilitas GI, seperti opioid, seperti metadon, nah dia itu akan memperlama obatnya untuk dapat diabsorpsi ke dalam tubuh. Contohnya di sini adalah stafudin dan metadon. Metadon di sini merupakan opioid yang dia memperlambat motilitas GI, sehingga metadon di sini dapat memperlambat absorpsi dari stafudin. Yang tadi kalau misal obat-obat yang dia mempercepat pengosongan lambung, biasanya obat-obat prokinetik seperti metoclopramid, dia dapat meningkatkan motilitas GI. Yang ketiga, yang keempat itu adalah efek makanan. Jadi makanan di sini seperti dinafit tadi, dia dapat bersifat untuk membantu absorpsi atau dia juga malah memperlambat absorpsi itu. Contohnya di sini adalah captopril. Captopril itu adalah obat golongan ACE inhibitor, di mana captopril ini dengan adanya makanan, maka absorpsi dari captopril ini akan menurun, sehingga untuk captopril itu sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Nah, tapi untuk lisinopril itu dia tidak terpengaruh oleh makanan, jadi hanya captopril aja yang dia harus minum sebelum makan, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Contoh yang lain adalah grisofulvin. Grisofulvin ini dia nggak larut ke air, jadi dia lipid, dia lebih larut ke dalam lipid. Makanya dengan makanan yang berlemak seperti susu atau dengan adanya makanan, dia akan meningkatkan absorpsi dari si grisofulvin. Selanjutnya itu adalah interaksi obat di fase distribusi, di mana distribusi itu merupakan proses pendistribusian obat ke dalam cairan intraseluler atau interstisial. Nah, di sini salah satu mekanismenya interaksi pada fase distribusi itu adalah terkait dengan ikatan protein plasma. Contohnya di sini adalah sulfonamid dan warfarin, di mana kita ketahui bahwa warfarin ini dia terikat banyak, jadi dia banyak terikat, protein bindingnya itu hampir 99%, sedangkan sulfonamid ini adalah obat yang dia dapat berperan sebagai disperser, jadi dia afinitas terhadap proteinnya itu sangat tinggi, sehingga dia dapat menggeser ikatan protein antara warfarin dengan proteinnya. Nah, obat itu akan berefek ketika dia dalam bentuk bebas, jadi yang tidak terikat dengan protein. Ketika warfarin ini ikatan dengan proteinnya itu digeser oleh sulfonamid, maka warfarin ini akan banyak dalam bentuk bebasnya, di mana ketika warfarin itu dalam bentuk bebas, maka akan meningkatkan efektivitasnya sebagai antikoagulan. Nah, ketika efektivitas sebagai antikoagulan itu meningkat, maka yang harus kita monitor itu adalah yang pertama, apakah ada tandanya perdarahan. Kita bisa monitor misal pasien apakah ada mimisan, kemudian misal pasien apakah ada ruam, seperti itu, dan juga kita harus cek biasanya INR-nya, apakah ada perubahan di INR dari pasien itu. Selanjutnya itu adalah interaksi pada tahap metabolisme. Metabolisme ini merupakan proses biotransformasi obat untuk menghasilkan metabolit. Nah, untuk metabolisme ini itu adalah yang paling sering biasanya interaksi yang terjadi, di mana
tujuan dari metabolisme itu adalah membuat obat itu termetabolit. Biasanya sebanyakan besar obat itu setelah melalui proses metabolisme akan menjadi inaktif, sehingga dia akan lebih mudah untuk diekskresi melalui diekskresi dari tubuh seperti itu. Nah, metabolisme ini itu ada dua proses, yaitu metabolisme fase 1 dan metabolisme fase 2. Metabolisme fase 1 itu dia berkaitan dengan enzim sitokrom P450. Biasanya ada reaksi hidrolisis, kemudian reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi. Nah, dari fase 1 metabolisme ini akan menghasilkan obat yang inaktif kebanyakan. Kemudian fase 2 itu dia berikatan dengan dia biasanya konjugasi seperti itu. Jadi dia akan berikatan dengan konjugatnya, bisa glukuronat, kemudian bisa sulfat, kemudian untuk tujuannya biasanya di metabolisme fase 2 ini obat akan menjadi dalam bentuk lebih polar sehingga obat itu lebih mudah untuk diekskresikan. Nah, di sini untuk metabolisme itu ada dua mekanisme interaksi obat utama. Yang pertama itu adalah inhibisi, yaitu penghambatan metabolisme. Yang kedua itu adalah induksi atau memacu metabolismenya. Nah, manifestasinya, jadi kan obat tadi dia yang lebih berpengaruh itu adalah yang fase 1. Yang lebih berpengaruh terhadap efek klinis itu fase 1. Sehingga kita akan lebih membahas ke induksi ataupun inhibisi dari sitokrom P450. Nah, ada contohnya yang pertama ketika obat itu diminum bersama obat yang bersifat induktor enzim sitokrom P450. Nah, ketika obat itu akan diinduksi, maka akan mempercepat metabolismenya. Ketika metabolisme obat itu ditingkatkan, berarti obat banyak yang dalam bentuk inaktif, sehingga akan menurunkan efektivitasnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah interaksi antara obat substratnya dengan inhibitor enzim, di mana ketika metabolismenya itu dihambat, biasanya dengan kompetisi mekanismenya, itu akan obat itu metabolismenya akan dihambat, sehingga akan meningkatkan konsentrasi obat aktifnya, beresiko terhadap peningkatan toksisitasnya. Nah, ini dia kebalik ya teman-teman, maaf untuk yang CYP induksi ini harusnya penjelasannya di inhibisi, yang inhibisi harusnya di induksi. Nah, untuk memperjelas ini saya ada gambaran untuk terkait tadi metabolisme enzim sebagai induktor maupun inhibitor. Nah, seperti ini. Nah, awalnya ketika obat itu belum masuk induksi ataupun inhibisi enzim, dia akan misal konsentrasinya tuh seperti ini. Jadi dia awalnya steady state dulu, kemudian ketika inhibitor itu ditambahkan, maka dia akan meningkatkan konsentrasinya. Nah, jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ketika metabolismenya itu dihambat, otomatis obat itu banyak dalam bentuk aktifnya. Nah, ketika obat itu banyak dalam bentuk aktifnya, maka dia akan meningkatkan konsentrasi di plasma darah dan akan meningkatkan efektivitasnya, dan juga ketika efektivitasnya meningkat, kita harus waspada terkait peningkatan juga toksisitas obatnya. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita menambahkan obat terhadap inhibitor enzim. Nah, awalnya nih obat sudah masuk ke konsentrasi steady state, kemudian ketika inducer itu ditambahkan, maka obat itu akan mempercepat metabolisme dari substratnya. Nah, ketika substratnya itu metabolismenya itu ditingkatkan, maka banyak obat itu akan menjadi bentuk inaktif, sehingga dia akan menurunkan konsentrasi dalam plasma, sehingga akan menurunkan efektivitasnya. Namun, yang harus kita perhatikan ataupun kita beri catatan adalah bahwa
tidak semua obat yang di metabolisme itu akan menjadi inaktif. Jadi kita harus tahu nih obat-obat itu. Ketika obat itu di metabolisme itu dia bisa menjadi inaktif, itu sebagian besar obat. Kemudian tapi ada juga obat yang ketika di metabolisme itu akan menjadi aktif. Itu biasanya obat-obat yang dia dalam bentuknya prodrug. Jadi ketika obat itu bentuknya prodrug, dia harus butuh di metabolisme dulu untuk menjadi bentuk aktifnya. Jadi kita harus perhatikan juga apakah obat itu dia yang aktif itu adalah bentuk parentnya atau bentuk aslinya ataukah metabolitnya, seperti itu. Nah, di sini adalah komponen sitokrom P450 pada manusia. Nah, kebanyakan itu adalah didominasi oleh CYP2C9, kemudian CYP2D6, kemudian CYP3A4, dan juga CYP2E1. Nah, di sini adalah tadi CYP atau enzim sitokrom P450 yang berperan dalam metabolisme obat. Nah, kita tahu bahwa yang paling berperan besar itu adalah sitokrom P450 3A4 atau 3A5, kemudian juga sitokrom P450 2D6, dan juga CYP P2C9 dan juga CYP C19 itu paling banyak berperan dalam metabolisme obat. Nah, ini saya mempunyai contoh dari American Family Physician dari diketahui ini ada contoh enzim sitokrom P450-nya, kemudian ada obat-obat yang dia berpotensial sebagai inhibitor ataupun dia potensial sebagai induktor, dan juga contoh substrat dari obat-obat yang dimetabolisme oleh sitokrom P450. Kita ambil satu contoh, misal dari CYP2D6, kayak dia substrat dari amitriptilin, kemudian ada carvedilol, kemudian haloperidol. Nah, di sini induktornya nggak ada yang signifikan, kemudian tapi dia banyak diinhibitor oleh misal amiodaron, simetidin. Jadi misal simetidin, dia berinteraksi dengan amitriptilin yang merupakan substrat dari CYP2D6. Nah, dengan adanya simetidin itu maka akan menurunkan metabolisme dari amitriptilin, di mana amitriptilin ini yang aktif itu dalam bentuk parentnya, jadi dalam bentuk yang tidak termetabolit. Jadi dengan adanya simetidin itu nanti akan menghambat metabolisme dari amitriptilin sehingga konsentrasi amitriptilin di dalam plasmanya itu meningkat, sehingga akan meningkatkan efektivitas dari amitriptilin. Nah, kita harus monitor juga efek samping dari amitriptilin, apakah dia ada peningkatan toksisitas karena adanya obat tadi yang berperan sebagai inhibitor enzim. Nah, ini adalah beberapa contoh obat dan interaksinya pada proses metabolisme. Yang pertama, induktor enzim. Nah, ini ada yang potensial, itu ada karbamazepin, fenobarbital, phenytoin, obat-obat yang berperan sebagai untuk terapi epilepsi. Kemudian ada rifampicin, ini untuk anti-TB. Kemudian ada rifabutin juga untuk terapi TB. Kemudian ada nevirapin, ini antiviral. Dan juga efavirenz juga antiviral. Dan ST John Wort. Nah, ST John Wort ini merupakan suatu tanaman, tapi dia bersifat induktor enzim. Contohnya di sini adalah warfarin dan fenobarbital. Nah, fenobarbital itu merupakan induktor enzim, sehingga fenobarbital di sini akan menurunkan efek antikoagulan dari warfarin dengan mekanisme menginduksi metabolisme dari warfarin. Hingga kita harus perhatikan efek dari antikoagulannya. Kemudian untuk rifampicin dan juga kontrasepsi oral. Nah, rifampicin itu bersifat induktor enzim sehingga dia ketika berinteraksi dengan kontrasepsi oral itu akan meningkatkan metabolisme dari kontrasepsi oral sehingga akan menurunkan efek dari kontrasepsi oral. Nah, biasanya untuk solusinya dari yang rifampicin sama kontrasepsi oral, kita bisa sarankan untuk pasien menggunakan kontrasepsi non hormonal ataupun bisa dengan menggunakan kontrasepsi oral tapi dengan yang estrogennya itu lebih tinggi. Jadi biasanya lebih estrogen dosis tinggi gitu. Jadi
dengan adanya induktor maka kan menekan efek. Jadi ketika kita meningkatkan dosisnya diharapkan masih cukup potensial seperti itu untuk efek dari kontraseksinya. Nah, yang kedua itu adalah inhibitor enzim. Contohnya ada simetidin, kemudian eritromisin, koaritromisin. Azitromisin dia tidak berperan sebagai inhibitor enzim, jadi hanya eritromisin dan koaritromisin. Kemudian ada ketokonazol, itrakonazol sebagai anti jamur, kemudian ada ritonavir itu antivirus, kemudian ada fluoxetine, paroxetine itu dia antidepresan, kemudian ada diltiazem, ciprofloxacin sama grapefruit juice itu dia inhibitor enzim. Nah, di sini misalkan ada ciprofloxacin, kemudian ada warfarin. Nah, warfarin di sini akan dia berkompetisi dengan ciprofloxacin sehingga nanti akan dihambat itu metabolisme dari warfarinnya. Ketika warfarinnya itu metabolismenya itu dihambat, sedangkan warfarin itu yang aktif itu adalah bentuk utuhnya, jadi bukan metabolitnya, sehingga efek warfarin itu akan meningkat dan juga resiko untuk pendarahannya juga akan meningkat. Kemudian yang kedua ada interaksi antara omeprazol dan clopidogrel. Nah, omeprazol itu merupakan inhibitor enzim. Di sini yang terpengaruh adalah CYP2C19. Nah, clopidogrel itu merupakan suatu obat antiplatelet di mana yang aktif adalah bentuk metabolitnya. Jadi dia prodrug seperti itu. Nah, ketika clopidogrel itu metabolismenya itu dihambat oleh omeprazol, maka clopidogrel itu banyak yang tidak termetabolisme. Padahal si clopidogrel ini yang aktif adalah bentuk metabolitnya. Ketika clopidogrel itu diturunkan metabolismenya, maka clopidogrel itu akan menurun efektivitasnya. Jadi kita sarankan pada kalau pasien mendapat omeprazol, mendapatkan clopidogrel untuk PPI, misal pasien tetap butuh PPI bisa kita ganti dengan pantoprazol ataupun lansoprazol. Nah, kemudian yang terakhir pada proses ATME itu adalah ekskresi, di mana ekskresi ini proses pengeluaran obat dan metabolitnya dalam tubuh. Nah, untuk ekskresi ini, mekanisme yang terkait itu adalah yang mempengaruhi dari clearance ginjal. Di sini bisa karena peningkatan renal blood flow, kemudian karena menghambat sekresi dari tubuli ginjal ataupun dia merubah dari reabsorpsi dari tubulus seperti itu. Nah, ginjal itu dia dia memiliki efek untuk ekskresi, biasanya dia ada filtrasi di glomerulus, kemudian akan direabsorpsi di tubulus proksimal dan juga diaugmentasi di tubulus distal yang kemudian akan diekskresikan. Nah, di sini contoh dari peningkatan renal blood flow yaitu hidralazin dan interaksi antara hidralazin dan digoxin, di mana adanya hidralazin itu akan meningkatkan clearance renal dari digoxin sehingga akan menurunkan efek dari digoxin. Kemudian yang kedua ada penghambatan sekresi tubulus, di mana contohnya adalah penicillin dan probenecid. Probenecid itu akan memperlama tes tengah dari penicillin sehingga akan meningkatkan efek dari penicillin walaupun kekuatan dari interaksinya itu mohon maaf ya Kak Lili, waktunya sudah lebih 5 menit nggih. Oke, nanti akan saya percepat. Kira-kira sampai jam 11 gimana Kak? Baik, jam 11 tidak apa-apa. Oke, jadi nanti dia akan jadi penicillin akan berada lebih lama di dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan dari efek dari penicillin itu. Yang terakhir adalah penurunan dari reabsorpsi tubulus ginjal, di mana di sini contohnya adalah antasida sama aspirin. Nah, antasida itu kan dia basa, akan menurunkan pH urin kemudian. Seperti itu, sedangkan aspirin itu dia kan bersifat asam. Sehingga ketika antasida ada interaksi dengan aspirin, dia akan menurunkan reabsorpsi tubular dengan cara meningkatkan pH urin sehingga akan memudahkan untuk si aspirin itu dieskresi. Nah, yang ketiga itu adalah interaksi farmakodinamik, di mana kalau interaksi farmakodinamik itu terkait dengan efek obat di dalam tubuh. Jadi, efek obat di dalam tubuh berhubungan dengan ikatan obat dengan reseptor. Jadi, untuk berefek, obat itu harus berikatan dengan reseptornya. Nah, di sini untuk interaksi pada proses farmakodinamik, obat A itu akan mengubah
efek dari obat B tanpa mengubah konsentrasi dari obat B tersebut. Di sini ada 3 macam interaksi, yaitu aditif, sinergis, dan antagonis. Yang pertama itu adalah aditif, di mana obat itu ketika berinteraksi, dia akan bekerja pada reseptor yang sama atau reseptor yang berbeda. Nah, efeknya itu akan merupakan jumlah dari kedua obat. Contohnya adalah alkohol dan benzodiazepin, di mana kedua obat itu sama-sama menyebabkan depresi sistem saraf pusat, sehingga akan meningkatkan efeknya. Nah, ketika efeknya itu ditingkatkan, maka resiko terjadinya depresi pernafasan, hipotensi, dan koma juga akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah efek sinergis, di mana di sini ketika dua obat itu berinteraksi, maka efek yang ditimbulkan itu akan lebih besar dari jumlah kedua obat. Contohnya adalah spironolakton dan lisinopril, itu akan meningkatkan resiko hiperkalemi, sehingga kita harus monitor serum kaliumnya, dan juga untuk simvastatin dan gemciprozil itu akan meningkatkan efek miopatinya, sehingga kita harus monitoring, dan juga kalau bisa kita tidak mengkombinasi antara simvastatin dan gemciprozil ini. Kita bisa cari untuk obat anti kolesterol lain, biasanya yang disarankan itu adalah kombinasi simvastatin dan ezetimibe. Nah, namun ketika pasien itu benar-benar membutuhkan golongan fibrat, maka kita akan bisa mengkombinasikan dengan fenofibrat, yang efek jika dikombinasi dengan obat-obat HMB-CoA reduktase, efek untuk miopatinya itu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan gemciprozil. Contohnya lain juga ada sulfamethoxazole, ketika kita kombinasi dengan trimethoprim itu efeknya sinergis, jadi akan meningkatkan efektivitas obat. Yang terakhir itu adalah antagonis. Jadi kalau antagonis itu efeknya berlawanan, jadi dia akan saling meniadakan efeknya. Contohnya adalah beta blocker, propanolol, dan juga beta 2 agonis atau salbutamol, di mana propanolol itu dia dapat menyebabkan kontraksi bronkus, sedangkan beta 2 agonis atau salbutamol itu akan menyebabkan relaksasi bronkus, di mana di sini akan efeknya saling berlawanan. Contoh terakhir itu adalah dopamin atau levodopa, yang merupakan agonis dopamin, sedangkan haloperidol merupakan antagonis dopamin. Jadi kedua obat ini mempunyai efek yang berlawanan, sehingga akan mengurangi efek antipsikotik dan juga anti Parkinson. Nah, untuk antagonis ini salah satu efek yang dapat kita manfaatkan itu adalah misal pasien ada toksisitas, contohnya adalah misal pasien itu keracunan opioid, nah kita bisa memberikan obat yang mempunyai efek antagonis, contohnya naloxone, sehingga dia dapat menurunkan toksisitas dari opioid tersebut. Nah, di sini ada klasifikasi keparahan interaksi obat, jadi tidak semua interaksi obat itu akan bermanifestasi secara klinis. Contohnya tadi, dari interaksi obat tadi hanya 9,2% yang dia bermanifestasi klinis. Di sini ada level interaksinya, dan level interaksi ini berbeda-beda untuk tiap sumbernya. Jadi misal kalau minor, interaksinya minor, kita nggak butuh aksi. Kemudian jika interaksinya moderate, itu bisa kita monitor dari terapinya. Kita akan membutuhkan modifikasi terapi apabila interaksi obatnya itu bersifat mayor, dan juga kalau misal interaksi obatnya itu kontraindikasi, kita harus menghindari obat itu digunakan secara bersamaan. Nah, salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk memonitor interaksi obat itu adalah kita bisa mengecek interaksi obat itu melalui Lexicom. Tapi untuk Lexicom ini dia berbayar. Kalau untuk yang gratis kita bisa cek melalui drugs.com ataupun Medscape. Contohnya di sini adalah clopidogrel dan omeprazole, sudah dicek, itu dia kategorinya D. Jadi dia consider terapi modification, karena tadi dia si omeprazole itu akan menghambat metabolisme dari clopidogrel, di mana clopidogrel yang aktif itu adalah bentuk metabolitnya. Sehingga untuk terapi modifikasinya bisa kita ganti omeprazole dengan lansoprazole ataupun pantoprazole yang tidak berinteraksi dengan clopidogrel. Nah, kemarin juga sempat ramai terkait interaksi obat pada pasien COVID. Nah, itu bisa kita cek untuk drug interaksinya di COVID drug interaction. Ini dari Liverpool. Nah, bagaimana sih
strategi kita untuk mencegah interaksi obat, yang pertama kita harus menggali informasi obat kepada pasien, yaitu obat apa aja sih yang dikonsumsi pasien itu, termasuk obat-obat yang dia over the counter atau obat bebas dan bebas terbatas, kemudian obat yang rutin diminum ataupun suplemen ataupun herbal. Dengan kita menggali informasi ke pasien, kita bisa tuh mengecek apakah ada interaksi antara obat yang dikonsumsi pasien secara bebas dengan obat yang akan kita berikan. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan pemberian terapi yang digunakan dan juga mengecek untuk setiap obat yang ditambahkan itu apakah ada potensial interaksi atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketika interaksi obat itu tidak dapat hindari, kita bisa lakukan dengan adjustment dose seperti yang tadi, yang interaksi antara rifampicin sama ethylene estradiol. Untuk kontrasepsi oral kita bisa menggunakan kontrasepsi oral dengan dosis estrogen yang lebih tinggi, ataupun kita bisa mengganti kontrasepsi oralnya mengganti yang non hormonal. Juga kita bisa interval pemberian obat. Nah, untuk interval pemberian obat itu biasanya yang tadi yang kayak pembentukan kerat itu bisa kita jeda untuk penggunaan obatnya. Juga kita harus melakukan review secara berkala penggunaan obat pada penyakit kronis untuk mengurangi polifarmasi. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari diskusi kali ini, yang pertama itu adalah interaksi obat itu bisa bersifat kawan atau lawan tergantung dari efek yang ditimbulkan, dan juga apoteker itu sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya interaksi obat, ataupun kita juga bisa untuk memonitoring terjadinya interaksi obat dan juga memberikan kontribusi, misal terjadi interaksi obat, kita bisa tadi memberikan solusi, misal obat harus dijeda ataukah obat itu harus diganti karena harus yang X tadi kan harus benar-benar hindari. Misal kita harus menghindari obat itu, dan juga sangat penting untuk melakukan monitoring dari efek interaksi obat tersebut jika obat itu tidak bisa diganti seperti itu. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Untuk slide presentasinya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator, ke Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Ya, terima kasih Kak Lili. Waduh, ini materinya sangat lengkap sekali ya teman Ele. Jadi kita aja sampai takjub gitu. Kak Lili menyampaikannya itu betul-betul detail. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Lili, sebenarnya interaksi obat itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya merugikan. Jadi bisa jadi interaksi obat itu bisa menjadi kawan karena bisa menguntungkan untuk kita. Dan ada memang beberapa obat yang ditujukan digunakan bersamaan supaya karena ada interaksi yang sinergisme tadi ya, yang tidak antagonis gitu ya. Kemudian sudah disampaikan juga oleh Kak Liliani, sebagai seorang apoteker kita bisa untuk memonitoring adanya kejadian interaksi obat ini, gitu. Baik, kita akan beralih ke sesi online discussion. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari teman Ele sekalian untuk Kak Liliani. Sebentar saya cek dulu. Oke, sepertinya masih sedang memikirkan gitu Kak Liliani, mau apa ya yang ingin ditanyakan gitu, karena tadi kan penjelasannya sudah sangat detail gitu ya. Kalau begitu, kalau saya dulu yang tanya boleh nggak ini Kak Liliani ini? Karena saya tadi juga sempat Kak, penasaran ini. Boleh, Iya. kita kan modelnya discussion gitu kan. Jadi mungkin nanti dari segi akademisi akan seperti apa gitu, boleh banget Kak. Oh, oke, baik. Kalau dari segi akademisi juga tadi sudah dibahas oleh Kak Liliani gitu ya. Karena Kak Liliani ini juga salah seorang mentor, juga seorang praktisi. Jadi memang ilmunya itu komplit gitu ya teman Ele. Nah, yang ingin saya tanyakan hanya ini aja sih. Kalau misalkan untuk kejadian interaksi obat gitu, mungkin teman-teman Ele di sini kalau untuk secara teori itu kan tadi sudah mengikuti dari sesi pemaparan materi ya. Tapi kalau untuk secara praktikal gitu, secara dari point of view dari seorang praktisi gitu, secara Kak Lili kan juga praktisi dari RSA UGM gitu ya, apakah pernah menemui kasus-kasus interaksi obat yang terjadi di pasien gitu, atau mungkin di kalangan orang terdekat Kak Lili gitu, mungkin teman atau kerabat atau keluarga teman gitu?
Oke, baik Kak. Terima kasih atas penjelasan, atas pertanyaannya. Jadi kalau misal saya kan bertugas di instalasi rawat inap, di mana pada pasien rawat inap tuh kebanyakan obatnya itu adalah polifarmasi ya Kak. Jadi dia mendapat at least lah lebih dari 5 obat, lebih dari 6 obat, dan juga biasanya pasien itu sudah memiliki komorbid. Jadi pasti akan banyak obat yang diterima oleh pasien tersebut, di mana kalau semakin banyak obat yang diterima oleh pasien, maka resiko untuk terjadinya interaksi obat itu juga akan semakin lebih besar. Nah, contoh yang pernah saya temui yang tadi Kak, misal pasien mendapatkan captopril, golongan ACE inhibitor lah, dan dia kan memang ada resiko untuk terjadi hiperkalemi, tapi pasien juga membutuhkan spironolakton misal. Itu kan juga dia golongan diuretik yang hemat kalium, jadi dia akan meningkatkan juga, ada efek sampingnya itu adalah terjadinya hiperkalemi. Jadi ketika pasien menggunakan obat itu, maka otomatis akan terjadi resiko hiperkalemi. Nah, tapi ketika pasien itu memang membutuhkan kedua obat itu, yang dapat kita lakukan itu adalah memonitor kadar kalsiumnya. Ketika kadar kalsiumnya itu masih oke dan juga tidak terjadi hiperkalemi, maka obat itu masih bisa kita teruskan dengan tetap kita monitor dari kadar kaliumnya seperti itu, Kak. Terus juga yang dulu tuh kalau misal yang sering juga kan dulu antara kombinasi untuk terapi kolesterol, hiperkolesterol seperti itu ya, Kak, ya. Di mana untuk simvastatin itu kan golongan statin itu dia lebih menurunkan kadar LDL, kemudian kolesterol total bisa, meningkatkan HDL bisa, dan dia juga bisa untuk meningkatkan menurunkan trigliserida, tapi tidak sebesar golongan fibrat gitu. Ketika pasien itu semuanya tinggi tuh Kak, udah misal dikombinasi pakai simvastatin, ezetimibe dia nggak bisa, dan dia benar-benar membutuhkan untuk terapi dengan golongan fibratnya, itu sebenarnya masih bisa dikombinasi, contohnya tadi dengan fenofibrat. Tapi kita juga harus, tapi jangan gemfibrozil, karena untuk gemfibrozil itu nanti untuk efek miopatinya itu akan lebih besar dari fenofibrat. Jadi ketika kita memberikan kombinasi obat itu, kita juga harus rutin tuh mengakses ke pasiennya, apakah pasien mengalami tanda-tanda miopati, misal pasien ada kaku otot atau nyeri otot, kita juga harus memonitor kondisi tersebut sih Kak, gitu. Jadi memang harus kita cek satu-satu list obat yang diterima oleh pasien, Kak. Oke, iya, jadi itu tadi ya yang saya maksud gitu Kak Liliani. Jadi kan kalau mungkin teman Ele, sepengetahuan teman Ele yang kemarin-kemarin gitu, mungkin ya sebelum mengikuti ini, harapannya kan nanti setelah ini pengetahuannya jadi meningkat gitu tentang interaksi obat. Mungkin kan kalau biasanya di e-book gitu ya, atau di sumber-sumber yang sekunder, sumber-sumber informasi yang sekunder dan tersier itu kan memang disebutkan bahwa kalau sudah interaksi obat itu harus segera dilakukan penjedaan, harus dihindari gitu, harus dimonitoring. Nah, kalau sesuai dengan sharingnya dari Kak Lili kan kita bisa langsung tahu ya, oh berarti ada interaksi obat yang potensial dan ada interaksi obat yang aktual gitu. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Lili juga, kalau yang aktual itu cara penanganannya seperti apa. Tapi kalau masih potensial ya artinya belum terjadi, belum tentu terjadi gitu ya Kak Lili. Jadi mungkin bisa tetap diberikan, tetap digunakan, tapi hanya kita memonitoring efek-efek dari yang mungkin bisa ditimbulkan dari kedua interaksi itu. Begitu ya Kak Lili ya? Iya benar banget Kak. Terus kan tadi kalau untuk interaksi kan ada levelnya tuh Kak. Misal dia ada level A, B, C, D, X kan. Kalau yang A dia tuh minor, kemudian yang minor itu dia nggak butuh apa-apa, jadi ya udah biarkan interaksi itu terjadi karena dia tidak akan berefek secara klinis seperti itu. Kemudian juga tadi yang moderate pun, yang moderate itu kita bisa memonitor aja, jadi nggak langsung kita hentikan. Kalau misal pun pasien tetap bisa kan, nggak tadi yang Kakak Anissa bilang, jadi dia nggak aktual terjadi pada pasien, itu masih bisa kita teruskan. Tapi memang harus dengan monitoring seperti itu. Nah, disitulah tugas seorang apoteker klinis ataupun kita sebagai apoteker untuk memastikan bahwa obat itu yang kita berikan kepada pasien itu sudah keamanannya dan juga sudah kita monitoring untuk efektivitasnya ataupun juga efek sampingnya seperti itu Kak. Nah,
hanya obat-obat yang tadi yang kategori X itu sebaiknya memang kita hindari karena sangat beresiko untuk menyebabkan efek yang tidak diinginkan gitu kepada pasien. Seperti itu, Kak. Oke, oke Kak Lili, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita buka dulu untuk para teman-teman Ele. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin langsung bertanya kepada Kak Lili mungkin? Atau tadi karena itu saya ikut pemaparan materi itu, waduh sudah sangat detail sekali ini Kak Lili, ini sudah dari point of view praktisinya dapat, kemudian dari point of materinya untuk teoritisnya itu juga sudah banyak gitu yang sudah disampaikan. Tapi mungkin ada beberapa teman Ele yang masih ingin bertanya, mungkin saya persilahkan untuk raise hand. Silahkan teman-teman Ele. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Itu sebenarnya ada yang raise hand, Kak. Iya, sebentar Kak Lili. Saya baru mencari siapa yang raise hand. Oke, Nurjana. Kepada Kak Nurjana. Selamat pagi Kak Nurjana. Bisa ya, silahkan disampaikan kepada Kak Lili. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Lili atas materi yang sudah di-sharingkan ya, sangat bermanfaat sekali. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari PSPA UGM. Saya ingin bertanya terkait dengan sampai level apa kita bisa menentukan suatu interaksi obat ini kita butuh intervensi sejauh apa? Apakah butuh untuk dimonitor saja atau sampai harus diganti? Jadi kalau untuk mahasiswa yang belajar teoritis memang kecenderungannya ya Mbak ya, ketika melihat interaksi obat, oh ini harus diganti nih, gitu. Kecenderungan bisa seperti itu. Kemudian saya juga pernah menemui kasus tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Lili terkait dengan simvastatin bersama golongan fibrat, tapi yang saya temukan itu bersama gemfibrozil. Kemudian kan memang ada potensi untuk terjadi rhabdomyolysis ya, dan itu saya temukan di pasien rawat jalan, tepatnya di puskesmas. Nah, kalau untuk setting rawat jalan, kira-kira apakah masih memungkinkan untuk diteruskan? Karena pada kasus yang saya temui tetap diteruskan terapi seperti itu, dan kalau settingnya rawat jalan kan mungkin tidak, monitoringnya tidak bisa seintens rawat inap ya. Jadi saya ingin mengetahui kalau menurut Mbak Lili sendiri bagaimana dengan kasus seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaannya. Waduh. Oke, terima kasih Kak Nurjana. Bagus sekali pertanyaannya nih Kak Lili terkait dari tadi kategori yang disampaikan ya. Mohon dijawab mungkin Kak Lili langsung bisa? Oke, bisa. Terima kasih Kak Nurjana untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi tadi yang ditanyakan adalah seberapa kayak misal intervensi kita. Sebenarnya kalau di rawat jalan itu sebenarnya masih mungkin sih kalau untuk kita konfirmasi ke dokternya Kak. Sebenarnya kan kalau tadi misal kalau tetap pasien itu membutuhkan simvastatin dan gemfibrozil di mana kedua obat itu sangat beresiko untuk pasien itu terjadi rhabdomyolysis, maka salah satu saran yang bisa kita usulkan untuk ke dokternya itu adalah mengganti gemfibrozil itu dengan fenofibrat di mana yang efek rhabdomyolysisnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan gemfibrozil. Itu kalau dari Perki itu bisa menurunkan antara fenofibrat sama yang gemfibrozil sama fenofibrat itu 5 kali lipat bedanya Kak. Jadi itu akan sangat potensial di mana untuk efeknya pun sebenarnya sama. Satu golongan itu sama-sama bisa kita harapkan bisa untuk menekan trigliseridanya gitu. Jadi kalau saya sebagai apoteker mungkin akan coba untuk berkomunikasi dengan dokternya untuk mengusulkan apakah si gemfibrozil itu bisa diganti dengan fenofibrat. Tapi ketika misal sudah konfirmasi dokter dan dokter itu tidak meng-ACC usul kita, yang bisa kita monitor ya itu tadi Kak, misal pasien kan biasanya rujuk balik tuh, misal pasien tetap dirujuk ke puskesmas, yang harus kita lakukan adalah menanyakan apakah efek itu terjadi pada pasien atau tidak sih. Kalau misal pun pasien sudah misal mengalami tanda-tanda miopati atau apa, ya udah kita harus menyampaikan ke dokternya bahwa pasien mengalami seperti ini dok, apakah kita bisa mengusulkan untuk diganti dengan fenofibrat ataupun dengan ezetimibe yang dia lebih rendah untuk resiko miopatinya seperti itu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya terkait sejauh mana intervensi kita. Nah tadi Kak, biasanya kita bisa lihat dari
level tadi level mayor, minor, ataukah moderate, ataukah yang X tadi dari interaksi obat, dan kita harus cocokkan apakah interaksi obat itu benar-benar terjadi kepada pasien atau tidak. Misalkan kalau pasien itu dapat amiodaron, terus pasien ada aritmia kan, kemudian pasien juga ada infeksi, itu pasien dapat levofloxacin, nah itu interaksinya tuh kategorinya X, di mana kedua obat itu dapat meningkatkan resiko prolonged QT. Nah, prolonged QT ini manifestasinya nanti akan terjadi toset di point yang akan menyebabkan kematian seperti itu. Jadi resiko aritmia ventrikular. Nah, kita harus cek apakah HR pasien itu gimana, kita harus cek apakah pasien itu mengalami prolonged QT atau tidak. Ketika kita sudah menyampaikan, pokoknya tuh kita, yang penting kita mengecek, kita menyampaikan kepada dokternya. Misal, dok, ini ada potensial interaksi antara levofloxacin dan juga amiodaron gitu misal. Terus untuk infeksinya, misal pasien membaik, berarti kan kita sarankan tuh untuk levofloxacinnya masih bisa diteruskan, tapi untuk amiodaronnya apakah kita bisa ganti dengan rate control lain ataupun rhythm control lain yang dia tidak berinteraksi dengan levofloxacin. Ketika pasien tidak mengalami kondisi perbaikan dari infeksinya, kita bisa sarankan misal, dok ini ada interaksi ini dengan ini, kita bisa monitor tuh dok, apakah dan pada perbaikan infeksi pasien juga belum membaik, kita bisa mengganti obat yang antibiotik yang bisa untuk mengatasi pasien dengan mempertahankan si amiodaronnya. Jadi kita sangat fleksibel jika untuk praktisnya di klinis, tapi yang harus kita pastikan adalah kita mengecek, kemudian kita konfirmasi ke dokter, dan kita harus memastikan apakah interaksi itu terjadi kepada pasien kita atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Lili atas jawabannya. Bagaimana Kak Nurjana? Apakah sudah menjawab keingintahuan Kak Nurjana terkait tentang penggolongan kategori tadi dengan penanganannya? Ya, sudah menjawab, Mbak. Terima kasih jawabannya, Mbak Lili. Oke, terima kasih Kak Nurjana. Oke, saya buka mungkin karena waktu sudah 11 lebih 14, mungkin satu penanya lagi. Ada yang ingin bertanya mungkin? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Oh iya, ada Kak Hendy Kriawan. Aduh, ini kakak atau bapak ini senior ya? Tapi itu Kak, senior kita. Aduh, ini agak grogi nih ya. Ini ada senior yang datang gitu ya di sini. Oke, tapi karena di sini itu temanya untuk teman-teman yang muda-muda gitu ya. Jadi mau berapapun umurnya, tapi kalau untuk urusan belajar tetap semangatnya harus sesuai, harus tetap semangatnya, jiwanya harus berjiwa muda gitu. Oke, Kak Hendy Kriawan, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan untuk Kak Liliani. Izin bertanya, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Kak Hendy. Jangan panggil Prof deh kalau di sini dah. Oh ya sudah. Prof Hendy memang beda. Kak Lili mau bertanya, ini yang saya alami di rumah sakit jiwa ya, kebanyakan kan kami itu obat-obat jiwa, antipsikotik itu kebanyakan dia melanjutkan yang statement dari Kak Lili tadi, jadi kaku ya manggil Kak Lili ya biasanya Prof ya. Jadi biasanya untuk penggunaan antipsikotik itu interaksi obatnya yang sering saya cek di leksikom itu adalah pemanjangan QT interval. Nah kalau misalnya saya lihat di tata laksananya itu Prof ya, itu baseline-nya kalau misalnya kita mau menggunakan obat-obat antipsikotik yang memang itu akan meningkatkan potensi interaksi obat seperti pemanjangan QT interval itu harus pemeriksaan IKG. Tapi sekali lagi kan baseline IKG itu kan nanti ujung-ujungnya kan berhubungan dengan dana BPJS. Jadi jarang kami melakukan IKG kayak gitu. Jadi otomatis saya monitoringnya cuma dari heart rate itu aja. Nah kira-kira selain yang perlu dimonitor untuk memanjangkan QT interval, walaupun itu memang kasusnya memang jarang, tapi kalau misalnya terjadi kan itu sangat fatal gitu Prof ya. Jadi kira-kira apalah yang perlu saya monitoring selain heart rate, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk interaksi obat seperti ketokonazol itu kadang-kadang teman-teman apoteker itu kalau misalnya terjadi interaksi obat sudah pisah aja waktunya pagi sama malam, sementara kayak ketokonazol itu kan waktu paruhnya itu lebih dari 24 jam ya Prof ya. Itu kira-kira gimana ya Prof ya? Terima kasih Prof, sehat selalu Prof.
Sehat Oke, selalu Kak Hendik. oke, terima kasih Kak Hedik atas pertanyaannya. Silakan Kak Lili langsung dijawab saja. Pertanyaannya kalau misal udah praktis sih beda banget ya Kak ya. Iya, Emang udah levelnya tuh udah level beda gitu emang Kak Hendik nih. oke. Senior kita semua di Palembang ya, bener. Iya, di rumah sakit Eh, juga. Oke, bener banget Kak Hendik tadi, untuk obat-obat antipsikotik itu emang salah satu efek samping potensial ataupun interaksi, jika terjadi interaksi itu adalah prolonged QT, di mana memang prolonged QT itu untuk monitoringnya itu harus kita melihat EKG dan juga butuh kemampuan untuk khusus apakah itu terjadi prolonged QT atau tidak. Kan nggak bisa cuma dilihat dari EKG, kalau kita nggak bisa baca kan sama aja ya. Biasanya sih kalau kita bisa minta tolong ke ekspertisnya, ke dokter DPJB jantungnya, apakah itu terdapat prolonged QT atau tidak. Tapi sebenarnya kita kalau misal pun mau mencoba menghitung itu bisa menggunakan basic formula, itu kita bisa menentukan apakah terjadi pemanjangan QT atau tidak. Itu emang tapi harus dilihat itu QT sebelum mendapatkan obatnya dan setelah mendapatkan obatnya itu apakah terjadi prolong atau tidak. Tapi kalau misal terkait dengan tadi BPJS yang tidak semua pasien itu akan mendapatkan EKG, yang dapat kita monitor sih memang dari HR-nya aja sih. Dari heart rate apakah itu dia terjadi peningkatan heart rate atau tidak, dan juga kita harus memonitor juga demografi pasien. Misal pasien lansia itu akan lebih beresiko, dan juga apakah pasien itu mempunyai riwayat aritmia atau riwayat gangguan jantung atau tidak. Itu yang harus kita gali ke pasiennya sih untuk menentukan apakah pasien itu akan berpotensial terjadi efek samping pemanjangan EKG QT prolong tadi atau tidak. Tapi kalau misal dari data yang biasa ya memang yang bisa kita monitor hanya dari HR-nya tersebut sih, kecuali tadi kita ada EKG baru kita bisa monitor goldennya itu pakai yang EKG tadi. Nah, karena si QT prolong itu kan bermanifestasi terhadap konduksi dari jantungnya itu kan, jadi memang harus kita lihat dari pemeriksaan EKG. Terus apa tadi yang kedua itu adalah terkait ketokonazol. Nah, baik kalau untuk ketokonazol itu dia bersifat inhibitor enzim dan dia memang prolong. Nah, tidak semua obat yang kita berikan terjadi interaksi itu bisa kita jeda. Jadi biasanya kita pilihkan untuk kalau misal terapi lain ya kita pilihkan terapi lain yang resiko interaksinya itu lebih rendah ataupun tidak berinteraksi dengan obatnya tadi sih. Kalau ketokonazol biasanya sebaiknya sih kita ganti dengan obat lain yang dia tidak bersifat inhibitor enzim seperti itu. Mungkin itu jawabannya, Kak. Matur nuwun, Prof. Terima kasih Kak Hendik. Oke, terima kasih Kak Hendik atas pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Kak Lili sudah menjawab. Jadi teman-teman LE jadi semakin banyak ini sharing pengalamannya karena kita tadi kedatangan oleh dari praktisi ya, dari seorang praktisi senior kita semua di sini. Terima kasih Kak Hendik sudah sharing pengalamannya dan juga sudah membagikan pengalamannya di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman LE sebelum saya tutup online diskusinya? Atau jika memang nanti ingin tahu atau ingin lebih banyak mendapatkan informasi terkait interaksi obat, nanti kita juga akan sering melakukan sharing di Instagram, makanya nanti jangan lupa untuk follow di Instagram kita yaitu di lparm.id. Nanti akan dituliskan akun Instagramnya di kolom chat, jadi nanti silahkan cek secara berkala bahwa kita nanti situ juga akan menampilkan beberapa informasi-informasi terkait interaksi obat untuk teman LE sekalian. Tentunya juga nanti pasti dibantu oleh Kak Lili ya, Kak Liliani. Bisa Kak. Nanti bisa teman-teman bisa DM di IG, misal mau kita bahas topik apa, nanti bisa disampaikan sih biar LE Farm ini lebih berkembang seperti itu, Kak.
Oke, terima kasih Kak Liliani atas kesempatannya tuh teman-teman LS sudah dengarkan, berarti kita punya kesempatan lebih nih untuk bertanya gitu ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.21 ya, sesuai dengan rundown acara yang sudah disampaikan oleh MC, sudah terlambat beberapa menit ya Mbak MC, Kak Lila, mohon maaf. Mohon Tadi maaf Kak memang Lila. iya, karena ini materinya seru sekali dan juga pertanyaan-pertanyaannya tadi juga memang sangat bermanfaat gitu ya untuk teman Elis sekalian. Juga Kak Liliani sangat detail menjelaskannya gitu. Saya sampai takjub tadi mau tanya apa aja, saya sampai blank juga gitu. Akhirnya mau tanya gitu secara dari point of view praktisinya seperti apa. Begitu. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Liliani atas waktunya dan telah membagikan sharing ilmu bersama kita semua di sini. Saya tutup untuk sesi online discussion kali ini dan waktu tempat saya kembalikan ke MC Kak Lila. Halo Kak Lila. Oke, terima Ya, kasih saya Kak kembalikan Anissa. sesinya kepada MC. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Anissa. Oke, teman-teman, sudah kita saksikan semua ya tadi rangkaian acara inti yaitu diskusi bersama narasumber kita yang sungguh hebat sekali. Kemudian juga moderator kita yang sangat interaktif sekali menanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi dengan interaksi obat ya. Kita juga perlu tahu tadi moderator kita ini merupakan salah satu dosen ya di program studi farmasi Universitas Negeri Semarang ya. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat baik antara praktisi dan juga akademisi gitu. Oke, menginjak acara selanjutnya teman-teman ELE yang berbahagia, kita akan mendengarkan beberapa patah kata ya sekapur siri dari perwakilan founder elephant.id ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya apa sih ini elephant.id, kenapa kok namanya seperti ini, kemudian ini tuh sebenarnya platform apa gitu. Nah, kita coba dengarkan yuk bersama Kak Apoteker Vidya Gunasih, Master of Clinical Pharmacy. Kak Vidya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Lila. Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga teman-teman ELE di sini masih semangat ya, karena tadi kita sudah cukup banyak mendapatkan ilmu dari Kak Liliani gitu ya. Di sini juga saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman ELE. Ternyata di sini ada yang masuk tadi ya, teman senior kita, Bapak Hendik, dan ada beberapa teman-teman kita juga dari alumni Magister Farmasi Klinik UGM. Itu terima kasih atas partisipasinya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya di sini adalah perwakilan dari tim Elfam ID. Saya sendiri adalah Vidya. Kemudian di tim Elfam ini ada Kak Lila yang tadi bertugas sebagai MC pada hari ini. Kemudian tadi juga ada Kak Liliani yang hari ini bertugas sebagai pembicara. Dan yang keempat ada Kak Anissa yang hari ini bertugas sebagai moderator. Luar biasa sekali untuk acara perdana kita. Alhamdulillah tergolong bisa dikatakan lancar begitu ya, walaupun tadi sedikit ada kendala di awal seperti itu. Kemudian untuk diketahui bersama, Elfam ID ini adalah platform yang kita bangun atau kita buat untuk wadah bagi teman-teman kita praktisi ataupun akademisi yang ingin membagikan ilmunya kepada teman-teman atau teman ELE dan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi di sini kita bersemangat dan ingin memberikan wadah kepada kita semua agar bisa tetap membagikan ilmu kita kepada teman-teman semua seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga selain dari internal alumni Magister Farmasi Klinis, kita juga welcome atau menerima apabila teman-teman atau siapapun yang ingin mengajukan diri mungkin sebagai pembicara atau mengusulkan rekannya menjadi pembicara di Elfam ID, kami sangat terbuka seperti itu ya.
Dengan demikian harapannya kita akan menjadi lebih bermanfaat, lebih luas seperti itu. Kemudian oh ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Lila, Kak Anissa, bahwa untuk mengupdate kegiatan-kegiatan Elfam ID, kita sudah ada kanal akun Instagram dengan akun @elfam.id, seperti itu ya. Silakan yang belum follow, segera di-follow agar bisa mengupdate kegiatan-kegiatan kami, seperti itu ya. Kemudian apabila dari teman-teman semua ada request materi atau ya info apa yang ingin dibahas, silahkan bisa dilengkapi di link presensi. Dan juga kalau misalkan di tengah-tengah nanti di luar acara ini ada ada keinginan untuk menyampaikan usulnya, bisa dilakukan di chat di DM atau bisa hubungi nomor saya yang ada di poster kemarin ya, silahkan. Kemudian apabila teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan sepatah dua patah kata atau kesan-pesannya, dipersilahkan ya Mbak Lila ya, boleh ya, Kak Lila. Ya, boleh, silakan. Sangat terbuka dan sangat senang apabila ada yang ingin menyampaikan gitu, Kak. Iya, mangga silakan. Apakah ada mungkin dari senior-senior kita ada yang mau menyampaikan? Ini kalau dilihat dari peserta, siapa ya tadi? Maksud saya di sini adalah agar kita bisa melakukan evaluasi diri seperti itu ya. Jadi ke depannya harapannya bisa lebih baik. Mungkin siapa ya? Kak Nita bisa open mic. Halo. Sepertinya mungkin masih malu-malu nih Kak, karena kan ini dari Elfam, jadi masih pengen menikmati aja gitu loh. Oh ternyata seperti ini ya, dan masih ingin memahami ternyata Elfam itu seperti apa gitu Kak. Oke, baik, tidak masalah. Itu ada Kak yang mau yang raise hand, ada yang raise hand sepertinya ingin memberikan masukan dan kesan pesan. Silahkan Kak Nuke untuk open mic. Ya, terima kasih. Teman saya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Vidi yang telah memperkenalkan Elfam ya, dan kebetulan saya diajak join untuk sharing perdananya. Basic keilmuan saya memang mungkin kurang nyambung dengan farmasi, jadi saya memang mikrobiologi, saat ini lagi di biotechnological product, namun saya mengapresiasi untuk materi seperti ini, farmasi, saya benar-benar mengapresiasi karena ini bisa menambah knowledge saya yang dari luar farmasi, sehingga saya bisa lebih ngeh, oh ternyata ada ya yang namanya interaksi obat, baik antagonis maupun sinergis dan lain-lain. Jadi good work buat Elfam, dan saya berharap kedepannya Elfam bisa menampilkan bisa mengadakan lagi webinar seperti ini dengan basic interdisipliner yang lebih luas. Jadi nanti mungkin pembicaranya bisa dari anak farmasi atau mungkin dari beberapa lintas bidang ya, biar kita knowledge-nya bisa saling melengkapi satu sama lain. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nuke. Aduh, malu ini sebenarnya teman sendiri ya. Terima kasih ya Nuke ya. Semoga Elfam ID bisa lebih berkembang lagi dan hari ini bisa mengambil banyak pelajaran untuk kedepannya lebih baik seperti itu. Amin. Ya, sepertinya karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.30, mungkin teman-teman LE juga ada kegiatan lain, maka di sini saya cukupkan. Apabila ada salah kata atau perkataan dari kami, dari tim Elfam ID, mohon dimaafkan dan mohon doanya agar bisa lebih baik lagi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Vidya memperkenalkan Elfam dengan sangat baik ya.
Nah, teman-teman yang tadinya bertanya-tanya Elpam itu apa sih, kemudian apa sih jasa yang kita sediakan, dan sebenarnya kita tuh bergerak di bidang apa, menjadi lebih paham ya. Sehingga seperti kata Kak Vidya tadi, jangan ragu dan jangan sampai lupa untuk follow akun Instagram yang sudah kami sertakan pada kolom chat ya. Bikin Instagram dulu untuk follow elpam.id, oke? Nah, selain itu juga saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk presensi ya, karena ini untuk mendapatkan e-sertifikat, dan juga dalam kolom presensi tersebut, kami sangat open apabila teman-teman ILE sekalian memberikan masukan dan memberikan masukan mengenai apa sih kira-kira yang mau dibahas untuk acara webinar ataupun diskusi selanjutnya. Gitu ya. Nah, teman-teman ELE semuanya, alhamdulillah acara kita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini berjalan dengan lancar. Ini semua berkat dukungan teman-teman semua dan juga panitia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber serta moderator yang sudah menyampaikan dan memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga karena antusiasnya ini cukup baik ya. Nanti mohon ditunggu untuk e-sertifikatnya dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari kerja. Semoga acara diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum acara saya akhiri, mohon teman-teman berkenan untuk dapat menyalakan kamera videonya karena kita akan sesi foto bersama ya. Untuk kakak-kakak Elpam mohon dibantu nanti proses berfotonya. Silakan. Oke, Kak. Silakan ditunggu ya untuk open kamera. Oke, sebentar. Saya spotlight-nya saya matikan dulu. Oke, di sini di tempat saya ada 2 slide kakak-kakak Elpam, jadi mohon dibantu. Untuk slide pertama silahkan dinyalakan kameranya. Kalau sudah siap, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian siap-siap untuk yang kedua. Slide kedua dinyalakan kameranya. Mungkin ditunggu sebentar, Kak Lila. Oke, boleh. Bagi yang sedang bersiap-siap ya barangkali. Iya. Mungkin bisa Kak Lila dimulai kembali. Oke, sebentar. Ya, saya mulai yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir menyempatkan waktu di antara kesibukan masing-masing ya pada pagi menjelang siang, pagi sampai dengan siang di hari ini untuk mengikuti kegiatan diskusi dari Elpam. Karena ini diskusi perdana ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman mau untuk bergabung dan mendengarkan sharing ilmu dari narasumber kami. Oke, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan juga kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kendala teknis tadi ya di awal dan juga akhir kata. Saya Lila Prabdani Agni Hajma mohon undur diri, sampai jumpa di kesempatan diskusi dan webinar di lain hari. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Salam semangat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.